Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial Microsoft Project. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang pendahuluan atau teknik dasar dalam penginputan research atau sumber daya yang bisa terdiri dari manpower, tenaga kerja, terus cost atau budgeting atau tentang biaya, dan juga material ataupun resource lainnya. Oke, di sini untuk tahap pertama saya akan mengenalkan bagaimana penyetingan mata uang yang digunakan dalam budgeting atau cost, dan juga standar rate untuk harian atau jaman atau jam per jam gitu kan. Oke, klik saja di task itu, pilih resource sheet atau lembar sumber daya. Jadi secara default itu untuk Microsoft Project tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada namanya resource name. Itu nama-nama sumber dayanya bisa diinput bentuk manpower, material, ataupun lainnya. Ini jenisnya. Nah, di sini sebelum saya masuk ke bagian yang lebih detail atau lebih dalam, di sini ada namanya standard rate dan overtime rate atau biaya standarnya biasanya itu per hari berapa biayanya, dan overtime rate biasanya untuk lembur. Biasanya itu kan untuk lembur dihitung dalam bentuk satuan jam gitu. Nah, di sini saat kita input sumber daya, misalnya saya contohkan A, B, C. Di sini untuk standar rate kita fokuskan dulu untuk standar rate dan overtime rate. Nah, di sini ada namanya Rp, rupiah. Ini adalah satuan mata uang yang akan kita gunakan, yaitu rupiah karena di Indonesia. Lalu bagaimana kita merubah mata uang ini gitu kan. Misalnya kita mempunyai sebuah proyek di luar negeri untuk misalnya Malaysia, ataupun misalnya kita di mata uang di luar negeri, misalnya dapat proyek nih, misalnya teman-teman di Eropa itu kan dolar gitu kan, atau pound sterling gitu kan. Silahkan teman-teman bisa rubah mata uangnya, satuannya, atau misalnya di India yaitu rupiah gitu kan, atau misalnya di Malaysia ringgit gitu kan, di Singapura dolar Singapura. Jadi untuk mata uang ini bisa kita rubah. Lalu di sini ada satuan rate-nya, standar rate itu biasanya kan kita menggunakan satuan upahnya itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, ataupun jam. Tapi umumnya kalau di proyek itu menggunakan standar rate itu satuannya day atau harian. Kemudian untuk overtime biasanya umumnya itu menggunakan upah hours atau jam, hitungan per jam. Nah, di sini saya akan memfokuskan bagaimana merubah mata uang dan satuan-satuan di sini. Lihat di sini teman-teman, satuannya rupiah. Lalu bagaimana mengubah mata uang tersebut? Klik file, option. Teman-teman pilih di sini di display. Display ini ada currency option for this project. Jadi mata uang pilihan yang digunakan di project ini apa gitu kan. Simbol ini bisa disesuaikan tergantung dari mata uang yang kita gunakan. Kalau rupiah kan biasanya efek. Misalnya kita menggunakan dolar Singapura. Dolar misalnya SGD Singapura dolar. Jadi simbolnya akan berubah menjadi dolar secara otomatis. Jadi ini mata uang Singapura dolar. Lalu desimal digitnya juga bisa kita ubah, tapi untuk di maksimal digit di belakang koma rupiah itu misalnya 1000,00 gitu kan. Itu maksimal di Microsoft Project itu secara default hanya 2 digit, tidak bisa 3 digit. Optionnya itu tanpa digit atau 0, 1, 2 gitu kan. Jadi misalnya kita menggunakan 2 digit, ini adalah digit maksimum. Lalu satuannya Singapura. Lalu di sini ada optionnya, bagian penempatan mata uang tersebut apakah dolar,
tanpa spasi langsung angka dulu baru tanpa spasi dolar, atau dolar dulu spasi baru angka, atau angka dulu spasi baru dolar. Ini bisa kita pilih. Nah, misalnya saya rubah bentuknya Singapura, ininya 2 digit, nominalnya dolar spasi atau penulisannya baru angka. Klik seperti ini, kemudian oke. Lihat apa yang terjadi. Di sini memiliki spasi, mata uangnya itu dolar, ada spasi, ada nominal uangnya dengan 2 digit, angka di belakangnya itu 00, 2 digit kan, seperti ini. Kalau saya rubah lagi menjadi rupiah, display, jadi rupiah itu IDR, saya rubah jadi IDR. Jadi penomorannya misalnya ada spasinya seperti ini, RP spasi 1, ininya 2 digit di belakang koma karena maksimum, saya buat maksimum, maka hasilnya seperti ini. Oke, untuk merubah mata uang cukup mudah. Lalu kedua, bagaimana merubah hari atau day. Caranya itu ada 2 cara, bisa menggunakan manual ataupun men-settingnya. Untuk men-settingnya itu klik file, option, kemudian pilih advance, lalu di general option for this project itu untuk ada pilihan default standard rate dan default overtime rate. Itu standard rate itu menggunakan apa? Kalau satuannya coba lihat di sini, M itu untuk menit, H atau HR itu untuk hours atau jam, day itu day atau day atau DY, kemudian untuk mingguan itu week, month itu month atau month, dan year itu ada YR, YRs. Jadi di sini karena ingin default standar rate-nya itu harian, sehingga saya buat per day atau per day, bisa seperti ini. Terus untuk default overtime rate-nya karena hari jam, hitung dalam jam berarti hours, saya buat hours gitu, seperti ini, atau tulis H aja dan ini tulis bisa D aja. Kemudian oke. Nah, di sini kan tidak berubah, tapi kalau kita input yang baru, lihat D, ini berubah, day hours, day hours. Nah, jadi saat kita sebelum menginput ini, alangkah lebih baiknya kita setting dulu mata uangnya, menggunakan mata uang apa, lalu satuan untuk standar rate atau overtime rate-nya itu menggunakan hitungan apa, hari, jam, atau minggu, ataupun waktu lainnya. Jadi karena ini sudah bisa tersetting secara otomatis, lalu yang sudah terlanjur bagaimana gitu kan. Ini bisa kita ganti secara manual. Jadi misalnya kita tulis aja angkanya 0 per HR. Jadi seperti itu. Dengan cara kedua yaitu manual. 0 per HR. Seperti itu. Lalu saya contohkan lagi, misalnya advance-nya itu misalnya menggunakan bulanan, month, overtime-nya menggunakan harian, day. Oke, lihat ini belum berubah, tapi kalau kita input result selanjutnya akan berubah. Lihat, day, day, Monday, berarti kan bulanan, harian. Untuk merubah tinggal tulis angkanya per month. Nah, langsung rubah. Ini cara manual ya, 0 per month. Terus kalau yang ini tinggal 0 per day, langsung day. Sama, ini bisa dengan cara manual. Nah, untuk lebih cepat sebenarnya alangkah lebih baiknya sebelum kita menginput file-file di sini, kita harus men-setting terlebih dahulu sehingga sistem ini sudah tersetting otomatis. Kita tidak perlu menginput secara manual gitu kan. Saya kosongkan dulu, kemudian saya delete.
atau saya hapus dulu semua. Nah, seperti ini saya setting dulu. Jadi pas kita masuk misalnya dari tracking gun, kita mau input resource, kita masuk ke resource sheet, tampilan seperti ini. Pertama kita setting dulu option, kemudian kita pilih display, mata uangnya seperti apa. Saya pilih IDR, Indonesian Rupiah. RP settingannya seperti ini, 2 digit di belakang koma. Advance-nya untuk standar rate-nya saya menggunakan hari, dan overtime-nya saya menggunakan hours atau HR. Kemudian oke. Jadi kalau sudah disetting seperti itu, kita menginputnya enak, tak usah mengecek-ngecek lagi gitu kan, apakah ada yang salah input atau tidak. Karena kita input resource A, enter, lihat dari satuannya sudah rupiah, ada spasi, angka mata uangnya ada koma, dua angka di belakang koma. Untuk harian standar rate-nya per day, overtime-nya sama. Ini tinggal belakangnya per hours. Kita input terus, maka settingan ini secara otomatis mengikuti settingan kita yang sudah kita input. Nah, ini mempermudah kita dalam penginputan research gitu kan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penginputan, terutama untuk biaya gitu kan. Jadi tutorial ini emang cukup mudah, tetapi termasuk penting, dan jika ini ada kesalahan akan berdampak pada perencanaan yang kurang detail atau ada kesalahan dalam sebuah perencanaan di Microsoft Project, terutama dalam budgeting. Jadi harapan saya teman-teman bisa memahami tutorial dasar ini, sehingga pada tutorial-tutorial penginputan budgeting ini bisa diikuti dengan baik, sehingga teman-teman bisa merencanakan sebuah schedule yang mantap dengan tingkat kesalahan yang sangat minim, bahkan tidak ada kesalahan. Jadi sekian tutorial yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.